Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, rahimakumullah. Hijrah secara harfiah memang berarti berpindah, intikal min makanin ila makanin akhar. Tapi hijrah baginda Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah bukanlah sekedar perpindahan fisik. Ia adalah simbol perubahan besar dalam visi, misi, dan strategi kehidupan. Itulah kenapa hijrah disepakati oleh para sahabat menjadi tonggak awal perhitungan tahun dalam penanggalan Islam, karena dari sanalah dimulai babak baru perjuangan yang terorganisir, terarah dan penuh harapan. Dari hijrah Rasulullah dan para sahabat kita mendapatkan sejumlah inspirasi relevan untuk kehidupan kita. Yang pertama, keberanian mengambil keputusan besar. Hijrah dari Makkah ke Madinah bukanlah keputusan mudah. Nabi dan para sahabat meninggalkan tanah kelahirannya, harta dengan risiko nyawa. Jelaslah dalam perjuangan diperlukan keberanian mengambil keputusan besar demi masa depan yang lebih baik dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perencanaan dan strategi yang matang. Hijrah bukan pelarian mendadak. Nabi menyusun rencana detil, memilih waktu, rute yang tidak biasa, hingga bekerjasama dengan pemandu non-muslim. Dari sana kita mendapatkan pelajaran bahwa perubahan besar dalam hidup, apalagi hidup bersama, perubahan besar dunia harus disiapkan dengan strategi dan kerjasama yang matang. Ketiga, menjaga optimisme dan keyakinan. Meski dalam tekanan, Nabi tetap yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang ala kulli syai'in qadir. Saat bersembunyi di Gua Thur, beliau berkata, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan yakinlah dalam masa sulit, apalagi dalam menggerakkan perubahan besar, tetaplah yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini, tak pernah meninggalkan kita yang setia di jalannya. 4. Membangun masyarakat plural yang inklusif. Sesampainya di Madinah, Nabi tidak hanya membangun masjid, tapi juga menyatukan kaum muhajirin dan ansor serta menjalin kesepakatan damai dengan non-muslim. Dari sana kita mendapatkan pelajaran bahwa hijrah bukan hanya soal diri sendiri, tapi juga bagaimana membangun sebuah masyarakat yang adil, damai, sejahtera, dan itu hanya mungkin dalam naungan Islam yang kafah. Dan yang kelima, terakhir, transformasi diri dan lingkungan. Hijrah menandai perubahan dari fase dakwah tertindas menjadi kekuatan yang membentuk masyarakat. Dari sana kita belajar bahwa hijrah tak hanya tentang perbaikan kualitas diri, tapi juga tentang perubahan pola dan tatanan hidup dari yang buruk menuju yang lebih baik. Demikianlah senyatanya Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, hijrah Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah ke Madinah bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga sebuah transformasi besar dalam kehidupan umat Islam yang kelak kemudian menjadi tonggak penting dalam tegaknya peradaban Islam yang membentang berbilang abad lamanya, yang dicatat dengan sangat bagus oleh Michael Hart. Baginda Rasulullah SAW adalah the most influential person in history. Dari tekanan dan keterasingan menuju kebebasan dan kekuatan politik. Di Madinah, Rasulullah mempersatukan suku-suku yang sebelumnya saling berseteru menjadi satu umat yang solid, terikat dalam ikatan akidah Islam. Inilah titik awal terbentuknya masyarakat Islam pertama yang berlandaskan kepada hukum Allah. Tempat di mana wahyu tak hanya diamalkan secara individu, tapi ditegakkan secara kolektif dalam sistem kehidupan di bawah daulah Islam. Bapak Ibu sekalian, kita membaca di dalam surah Al-Anbiya ayat 92,
inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya umat Islam adalah umat yang satu, ummatan wahidah, yang dipersatukan oleh akidah yang sama. Tuhan kita sama, Allah Subhanahu wa taala. Aturan juga aturan yang sama, aturan Allah, syariat Allah dengan tujuan hidup yang sama, yaitu beribadah kepada Allah dengan menegakkan dinnya di bumi Allah ini. Hijrah menunjukkan bahwa perubahan hakiki dan persatuan umat tak cukup hanya dengan kesalehan pribadi, melainkan membutuhkan institusi pelindung umat yang menegakkan syariat secara keseluruhan. Dalam konteks hari ini, hijrah berarti menginspirasi kita untuk kembali memperjuangkan persatuan umat di bawah satu kepemimpinan global itu, yaitu Al-Khilafah. Sebab hanya dengan institusi ini umat Islam dapat keluar dari cengkeraman sekat-sekat nasionalisme yang diciptakan secara imajiner oleh penjajah. Kita terbebas dari konflik sektarian dan dominasi serta hegemoni asing yang terus menerus memecah belah kita, umat yang satu ini. Khilafah menjadi manifestasi dari hijrah yang utuh, bukan sekedar perpindahan tempat, tapi perubahan sistemik menuju kehidupan Islam yang kafah. Karena itu, mari jadikan hijrah ini bukan sekedar ritual historis, tapi sebagai seruan nyata untuk meninggalkan sistem jahiliyah, sistem buatan manusia, dan berhijrah menuju tatanan Islam yang mempersatukan, melindungi dan mengangkat derajat umat ini sebagaimana telah dicontohkan dengan sangat luar biasa oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Hijrah Rasulullah penuh pengorbanan, meninggalkan kampung halaman, harta, bahkan hubungan sosial, tapi dari sanalah lahir masyarakat Madinah yang adil, damai, sejahtera. Maka tak boleh kita takut kehilangan apapun ketika kita berhijrah, karena Allah selalu menjanjikan ganti yang lebih baik. Wa may yakhruj min bait wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Itulah yang kita baca di dalam surat An-Nisa ayat 100. Maka Bapak Ibu sekalian, terakhir marilah kita jadikan hijrah itu sebagai landasan bagi terwujudnya persatuan umat. Di masa sekarang kita tak lagi berhijrah dari satu kota ke kota lain untuk menyelamatkan iman, tapi kita tetap bisa dan harus berhijrah dari kehidupan lama yang sekularistik menuju kehidupan yang lebih dekat dengan Allah. Kehidupan Islam yang akan membawa rahmat bagi semua, dan puncaknya adalah terwujudnya persatuan umat yang sangat kita dambakan itu. Ini menjawab kenyataan hari ini yang sangat kontras. Umat Islam terpecah menjadi lebih dari 50 negara dengan bendera, kebijakan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Mereka dipisahkan oleh batas nasional, diperlemah oleh politik identitas, dan seringkali justru saling bermusuhan. Runtuhnya institusi pemersatu umat khilafah Islam pada tahun 1924 telah memberikan dampak buruk luar biasa. Sebelum itu, meski umat tersebar di berbagai wilayah, mereka tetap hidup dalam satu kepemimpinan politik dan hukum, satu khilafah, satu negara, satu panji, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Khilafah menyatukan perbedaan mazhab, etnis, dan wilayah dalam satu kesatuan yang dilandasi syariat Islam. Ketika khilafah dihancurkan dari kekuatan kolonial dan pengkhianatan dari dalam, umat Islam kehilangan perisai mereka. Mereka kemudian dipecah dan dijajah baik secara fisik maupun pemikiran. Muncullah ide nasionalisme, sekularisme, demokrasi yang menggantikan hukum Islam dan menumbuhkan ego kebangsaan di atas ukhuwah Islamiyah. Akibatnya umat tak lagi dipimpin oleh satu imam yang menyatukan urusan mereka. Tak ada lagi pemimpin yang menggalang kekuatan umat ketika Palestina diserang, ketika Muslim Rohingya dibantai, ketika Muslim Uighur ditekan, dan ketika kekayaan alam umat yang melimpah itu dirampas oleh kekuatan-kekuatan asing. Setiap negeri sibuk dengan urusan sendiri dan umat terjebak dalam kesempitan batas negara buatan. Jelaslah perpecahan umat Islam ini hari bukan karena mereka berbeda agama atau keyakinan, tapi karena tidak adanya institusi yang menyatukan mereka, menyatukan kita semua. Selama sistem itu belum ditegakkan kembali,
maka umat akan terus tercerai-berai bagaikan anak ayam kehilangan induk, tak punya rumah pula, lemah, tak berdaya menghadapi kekuatan global kaum imperialis kolonialis. Maka Bapak Ibu sekalian, solusinya bukan untuk memperkuat nasionalisme, bukan pula dalam koalisi politik dunia sekuler, tapi solusinya adalah dalam menghidupkan kembali khilafah alamin hajin nubuwah, sistem kepemimpinan Islam yang mengikuti metode kenabian yang menjadikan umat Islam kembali sebagai satu tubuh, satu suara dan satu kekuatan sebagaimana terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya. Kesanalah kita mestinya berhijrah ini hari. Takbir, Allahu Akbar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.